Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Kita bahas materi UAS Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi. Lanjut ke bagian yang pertama, tentang strategi dalam teori permainan, strategi murni beserta contoh dan kasusnya. Dalam permainan strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Pemain baris mengidentifikasikan strategi optimal melalui aplikasi kinerja maksimum, dan pemain kolom dengan kriteria minimax. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dan minimaks baris dan minimum dari maksim kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelan, saddle point. Bila nilai minimax tidak sama dengan nilai maksim, maka permainan tidak dapat dipecahkan dengan strategi murni, harus menggunakan strategi campuran. Dari contoh soal dari tabel sebelumnya, penyelesaian teori permainan adalah seperti tabel berikut. Pemain A, pemain B. Pada pemain A ada A1, A2. Pada pemain B ada B1, B2, B3. Dan pada B1 kita lihat 1, A1 1, B2 9, A1 9, B3 2, A2 4, A2 6, B1 6, B2 5, A2 5, B3 4, A2 4. Minimum barisnya 1, ini maksimalnya 4. Nilai angka minimum dan maksim. Minimum baris ini ini nilai minimum 1 dan 4. Maksim kolom 6 dan 9, 4. Dari tabel di atas, nilai maksim dan nilai minimax sama, sehingga strategi yang optimal untuk A adalah strategi A2 baris, di mana terdapat nilai maksim, dan untuk B adalah strategi B3 strategi, di mana terdapat nilai minimax. Nah, lanjut ke permainan strategi campuran beserta contoh dan kasusnya. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa bila nilai maksim adalah minimax tidak sama, penyelesaian soal adalah strategi campuran dengan untuk memperjelas penjelasan strategi ini digunakan contoh sebagai berikut. Pemain A, pemain B. Pemain A ada A1, A2, A3. Pemain B ada B1, B2, B3. A1 2, B1 2, A1 5, B2 5, A1 7, B3 7, sampai seterusnya. Kita bisa lihat pada tabel ini minimum barisnya adalah 2, yang kedua adalah min 1, yang A3 adalah 1 ya. Maksimum kolomnya 6, 5, 9. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai maksim tidak sama dengan nilai minimax. Dengan menerapkan aturan dominan, maka strategi B3 didominasi oleh strategi B2 sehingga kolom B3 dihapuskan. Demikian juga strategi A2 didominasi oleh strategi A1 sehingga baris A2 dihilangkan. Matriks permainan berubah menjadi seperti berikut. Pemain A, pemain B. Tadi baris yang itunya dihilangkan. Jadi minimum barisnya cuma 2, sama yang A2 nya minimum barisnya 1, maksim kolomnya 6 dan 5. Betul, kita bisa lihat sendiri. Karena nilai maksim tetap tidak sama dengan nilai minimax, maka penyelesaian permainan strategi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik, metode aljabar, metode matriks, metode analitik, dan linear programming. Di bawah ini hanya akan dijelaskan mengenai metode analis dan programming. Next, lanjut ke strategi dalam teori permainan strategi murni beserta contoh kasusnya. Penyelesaian langkah 1, payoff matrix, dan tersusun seperti di atas. Langkah 2, mencari nilai saddle point. Pada B ada 1, 2, 3. Pada A ada 1 dan 2 ya.
80 min 40 7 min 75. Pada A2 ada 70 35 atau 30. Kita lihat, bisa lihat sendiri minimum barisnya dan maksimum kolomnya. Pada A ada 1 2, B ada 1 2 3. Minimum baris pada tabel ini min 75 ya kan, sama min 35. Pilihan yang terbesar min 35. Maksim kolomnya 80 min 35 30. Pilihan yang terkecil min 35. Dari tabel di atas terlihat bahwa maksim minimax maka ada nilai saddle point yaitu sebesar min 35. Artinya yang dikorbankan pemain A yang diterima pemain B optimal. Kesimpulan, pemain A menggunakan strategi 2, pemain B menggunakan strategi 2. Pemain A dan B bersamaan menggunakan sebuah strategi murni. Expect value A, expect value B, yang dikorbankan A yang diterima B yaitu sebesar 35. Next, lanjut ke permainan strategi campuran beserta contoh kasusnya. Penyelesaian. Langkah pertama, payoff matrix sudah tersusun seperti di atas. Langkah kedua, mencari nilai saddle point dari tabel di bawah ini. Terlihat bahwa maksim minimax maka tidak ada nilai saddle point yang artinya belum optimal. Karena tidak ada nilai saddle point maka diteruskan ke step berikutnya, yaitu penyelesaian dengan strategi campuran, namun harus melakukan proses dominasi dahulu. B. Pada B ada D, F, E, dan F. A ada 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat sendiri. Pada kolom A 1, 2, dan 3. Pada kolom B D, E, dan F. Minimum barisnya adalah pada pertama baris ada 10, kedua ada 30, ketiga ada 20. Pilihan yang terbesar maksimnya adalah 30. Maksimum kolomnya adalah 50, 80, 60. Pilihan terkecil minimaxnya adalah 50. Langkah 3, melakukan dominasi untuk pemain baris A. Bandingkan baris 1 dan 2, yaitu strategi 1 dan 2. Cari yang terbesar. Strategi 2 lebih efisien karena setiap strategi 2 lebih menguntungkan daripada strategi 1. Jadi strategi 2 mendominasi strategi 1. Jadi baris strategi dihilangkan. Bandingkan baris 2 dan 3, yaitu strategi 2 dan 3. Strategi 2 tidak semuanya lebih besar dari strategi 3. Berarti tidak bisa dilakukan dominasi. Lanjut, untuk pemain kolom A, bandingkan kolom D dan E, yaitu D dan E. Cari yang terkecil. Strategi D lebih kecil semuanya daripada strategi E. 10, 40, kurang dari 10, 40, 30, 70, 50, 80. Jadi strategi D mendominasi strategi E. Jadi kolom atau strategi dihilangkan. Bandingkan baris D dan F, yaitu strategi D dan F. Strategi D tidak semuanya lebih kecil dari strategi F. Berarti tidak bisa melakukan dominasi. Nah, tadi kan sekarang matriksnya terbentuk. Next, lanjut. Jadi X1 persentase A menggunakan strategi 2x2. Persentase A menggunakan strategi 3Y1. Persentase B menggunakan strategi DY2. Persentase B menggunakan strategi F. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk pemain baris 30 kali 1 plus 50 sama dengan X2 sama dengan 60 kali 1 plus 20 kali 230 kali 1 min 60 kali 1 sama dengan 20 kali 2 kurang 50 kali 2 X2 kurang 30. X1 sama dengan min 30 X2 30 X1 kurang 30 X2 sama dengan 030 X1 kurang 30 dalam kurung 1 kurang X1 sama dengan 030 X1 kurang 30 plus 30 X1 sama dengan 60 X1 30 X1 sama dengan setengah 50% X2 sama dengan 1 kurang setengah sama dengan setengah sama dengan 50%. Expect value nya
sama dengan setengah 30 plus setengah 50 sama dengan 40. Untuk pemain kolom 30 Y1 plus 60 Y2 sama dengan 50 Y1 plus 20 Y2, 30 Y1 kurang 50 Y1 sama dengan 20 Y2 kurang 60 Y2 kurang 20 Y1 kurang 40 Y2 20 Y1 kurang 40 Y2 sama dengan 02051 Y1 kurang 40 dalam kurung 1 kurang Y1 sama dengan 2020 Y1 sama dengan 40 plus 40 Y1 sama dengan 060 Y1 sama dengan 40 Y1 kurang 2 kurang lebih 2 atau 3 Y2 sama dengan 1 kurang 2 per 3 1 per 3 expect value nya 2 per 3 30 sama dengan 1 3 60 sama dengan 40. Artinya telah ditemukan nilai saddle point UFA, UFB di mana keuntungan yang diharapkan pemain A, kerugian yang diharapkan oleh pemain B. Kedua pemain telah memperbaiki posisi, yaitu pemain A telah menaikkan keuntungan dari 30 menjadi 40. Pemain B telah mengurangi kerugian yang diharapkan dari 50 menjadi 40. Next, lanjut ke bagian yang terakhir adalah metode grafik penyelesaian. Langkah pertama, payoff matrix sudah tersusun seperti di atas. Langkah kedua, mencari nilai saddle point. Pada kasus ini tidak ada nilai saddle point. Carilah berapa nilai maksim dan nilai minimax. Langkah ketiga, melakukan dominasi. Pada kasus ini tidak bisa dilakukan dominasi. Maka penyelesaian adalah sebagai berikut. Payoff matrix ukuran 4x2 yang terkecil adalah 2 untuk kolom, maka gunakan konsep pemain kolom. Pada metode grafis, memilih pemain yang mempunyai strategi yang paling sedikit, yaitu pemain B, dan dari payoff matrix B dan A. Pada A kolom ada 1, 2, 3, dan 4. Pada B baris ada A dan B. Jadi lihat pasangan X1, X2 65, 5. Pada kedua 35, 70. Pada ketiga 55, 20. Bisa kita lihat 4, 10, 80. Grafik berbeda dari yang biasanya. EV1 sama dengan 65 Y1 plus 5 Y2U Y1 kosong bagi Y2 sama dengan 1. Dari persamaan Y1 plus Y2 sama dengan 1. EV1 65 kosong plus 51 sama dengan Y1 sama dengan 1 bagi Y2 0. Dari persamaan Y1 Y2 sama dengan 1. EV1 sama dengan 65 1 plus 5 kosong sama dengan 65. Itu pencarian metode grafis yang kita lakukan, kurang lebihnya seperti itu. Dari presentasi saya, apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang mengenangkan atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.